Kemudian kalau melakukan, ya, kalau mau melakukan amandemen, yang perlu dicatat adalah ya, bahwa amandemen itu harus menjawab masalah dan kebutuhan bangsa saat ini dan yang akan datang. Itu menjadi sebuah prinsip. Kalau amandemen tidak mampu untuk menjawab masalah hari ini dan akan datang terhadap masalah bangsa, maka apa pentingnya, apa perlunya kita melakukan amandemen. Ya. Jadi untuk melihat itu perlu diidentifikasi masalahnya. Kita punya masalah apa sih terkait dengan amandemen ini? Kita masalah apakah ada kebutuhan, betul-betul ada kebutuhan yang tidak terakomodir oleh Undang-Undang Dasar sehingga kita perlu amandemen. Ya. Kalau kemudian ternyata itu sudah ketemu, clear, bahwa memang perlu diamandemen karena Undang-Undang Dasar dari pasal-pasal dan ayat-ayatnya itu tidak mampu untuk menjawab masalah dan kebutuhan bangsa hari ini serta tantangan bangsa yang ke depan, maka perlulah amandemen. Tapi jangan kemudian amandemen terbatas bahasanya itu loh. Tapi amandemen sesuai dengan keperluan, sesuai dengan kebutuhan. Apa yang tidak terakomodir oleh undang-undang, itulah yang diamandemen. Bukan semua kemudian diamandemen. Dan itu harus menegaskan bahwa itu kepentingan bangsa hari ini dan akan datang, bukan kepentingan elit atau kelompok tertentu. Ya. Kalau kemudian disepakati lalu ada amandemen, yang pertama harus amandemen itu harus komprehensif. Tidak dicicil, tidak bertahap. Ya udahlah nanti setelah pemilu amandemen lagi gitu. Ini kayak main-main ini mengelola bangsa. Maka persoalannya semua itu dilihat dari pasal demi pasal itu. Sehingga jelas apa yang mau diamandemen. Kalau mau amandemen semuanya jadi komprehensif sesuai dengan persoalan ya yang sedang kita hadapi. Yang kedua adalah integral satu dengan yang lain. Saya masih coba baca-baca bahwa kalau pasal 22 itu berupa 20 DD, DPD itu berhak mengajukan dan membahas gitu kan. Tapi kalau kita lihat dalam pasal 20 gitu kan, itu DPR berhak untuk melakukan pembahasan. Tapi di situ mestinya kalau pembahasan itu DPD nggak masuk di situ. Semacam ada kontradiksi antara pasal 20 dengan pasal 22. Sudah di judicial review itu dari MK, jadi MK itu sudah memutuskan bahwa DPD sampai kepada pembahasan. Iya. 2022, itu kan Undang-Undang Dasar 2000 pasal 20 kan belum dirubah kan? Itu sudah belum dirubah, tapi ada putusan MK, jadi constitutional review. Oh, iya. Nah, inilah tidak sampai pada mengambil keputusan, tetap sama. Iya, maksudnya membahas. ini soal integrasi antar pasal, gitu loh. Supaya tidak ada kontradiksi, tidak ada tumpang tindih di pasal-pasal itu. Karena pasal 20 dan pasal 22 itu potensi tumpang tindih. Pasal 22 itu melakukan pembahasan, tapi pasal 20 DPD tidak masuk di situ, hanya DPR ya Bang ya. Gitu. Inilah maksud saya penting sebagai sebuah temuan masalah penting dan perlunya untuk melakukan amandemen. Itu maksudnya Bang. Ya, untuk melakukan amandemen. Nah, maksud saya orang-orang yang berminat sekarang untuk melakukan amandemen menemukan hal-hal setidaknya kayak begini nih. Gitu, kayak begini. Kemudian juga yang ketiga adalah betul-betul amandemen itu menjawab persoalan bangsa, bukan sekedar sebagai sebuah euforia, gitu ya, euforia. Gitu loh. Untuk bisa menjawab persoalan bangsa perlu kajian akademik yang serius. Kita coba lihat undang-undang di Amerika itu bertahun-tahun itu didiskusikan. Akhirnya Undang-Undang Dasar 45 meskipun 4 bulan didiskusikan kemudian diputuskan. Tapi sebelumnya diskusi tentang Undang-Undang Dasar 45 sebelum kelahirannya itu bertahun-tahun. Lalu muncul Ketua DPR ingin mengamandemen pada saat itu. Sekarang Ketua MPR ingin melakukan amandemen.
Ini menurut saya kalau bahasa lebih kasar saya kok kayak nggak pernah kuliah gitu loh. Tapi kalau dibilang begitu beliau aktivis HMI, anak buahnya Bang Dolah gitu kan. Gitu lah. Ya kadang-kadang orang kalau sudah di birokrat lama atau menjadi pejabat lama kadang-kadang tidak bergaul dengan para akademisi, tidak bergaul dengan para aktivis, ya seringkali kajian-kajian akademik seringkali dilupakan. Ya. Makanya sering-seringlah bergaul dengan Bang Dolah supaya tidak terlupakan. Gitu. Yang terakhir, bahwa perlu juga dipertimbangkan efek resiko terkait dengan amandemen. Karena di dalam amandemen ini ada ruang orang untuk melakukan atau pihak-pihak untuk melakukan transaksi, negosiasi. Dan setiap kesempatan itu orang bisa melakukan asih. Cobalah, Indonesia baru reformasi, spirit reformasi luar biasa, amandemen, uang berkarung-karung masuk itu. Coba kita bayangkan, apalagi kita sudah lupa tentang reformasi itu. Ini baru reformasi, hangat-hangatnya, ibaratnya itu begini. Orang itu gitu kan baru menikah, selingkuh gitu kan. Coba bayangkan. Gitu loh. Baru reformasi, melakukan amandemen, terbuka peluang uang berkarung-karung. Dan ini akan terjadi sebagai sebuah godaan di sepanjang sejarah. Karena itu perlu diperhitungkan efek risiko. Kenapa? Karena memang ini berpeluang kepentingan-kepentingan untuk masuk. Kepentingan-kepentingan ini perlu disortir, difilter. Kepentingan untuk siapa? Apakah kepentingan untuk masing-masing lembaga, kelembagaan, atau untuk kepentingan pribadi? Gitu loh. Saya juga kemarin mengkritisi terkait dengan amandemen pasal 22 D itu. Menurut saya memang ya urusan otonomi daerah ini kan wilayahnya DPD. Kalau itu wilayahnya DPD, terus kemudian DPD tidak dilibatkan dalam memutuskan, ini juga aneh. Mengusulkan, membahas. Kemudian dikatakan sebenarnya di dalam pembahasan itu sudah terakhir, itu seperti keputusan. Tidak. Buktinya tadi Bang Tamsil bilang sudah rapi dibahas, kemudian disampaikan, dibuka aja enggak. Gitu. Ini kan lembaga politik. Di dalam lembaga politik itu ada kepentingan-kepentingan kelembagaan, ada ego-ego kelembagaan. Antar fraksi itu ya antar partai di dalam satu fraksi itu punya agenda kepentingan itu luar biasa, kemudian di situ mencoba untuk dikompromikan dalam kepentingan itu, lalu ketika matang muncullah DPD mengusulkan, ya dilihat doang karena tidak mengalami sebuah proses kompromi dari awal. Dan kasus ini tanpa harus disebutkan peristiwanya sudah kebaca, itu akan terjadi. Maka untuk urusan-urusan sesuai dengan pasal 22 ayat D, ya otonomi daerah, terus hubungan pusat kemudian daerah, termasuk juga APBN terkait dengan APBN, pembahasan APBN karena itu menyangkut nasib daerah, terus kemudian tentang SDA, sumber daya alam yang ada di daerah, saya pikir DPD harus terlibat sampai ke memutuskan, gitu loh, harus terlibat. Di luar itu, gitu, termasuk pendidikan. Ya sekarang SMP saja itu urusan bupati, wali kota, SMA urusan gubernur. DPD itu hanya mengusulkan, nggak terlibat di situ, hanya berhak untuk mengajukan. Agama, problem agama itu begitu masif, begitu luas yang ada di daerah, DPD nggak terlibat. Ini dalam konteks ini masuk kepada substansi perlu adanya amandemen. Cuman pertanyaannya kapan perlu amandemen sehingga bisa meminimalisir kepentingan-kepentingan kelembagaan maupun kepentingan-kepentingan elit. Menurut saya waktu yang paling tepat untuk melakukan amandemen adalah persis pasca Pilpres, pemilu. Kenapa? Penguasanya lagi
jadi presidennya jadi. Presiden lagi jadi, dia nggak mikir 3 periode. Nggak mikir tambah waktu jabatan. Terus kemudian anggota DPR yang lama ada, yang baru juga fresh, gitu kan. Nggak mikir juga, tidak melakukan transaksi juga untuk hal-hal seperti itu. Ini waktunya lebih tepat untuk meminimalisir atau mempersempit ruang masuknya kepentingan-kepentingan itu. Paling tidak yang baru-baru masih punya idealisme dan seterusnya. Bukan berarti yang lama tidak punya idealisme. Gitu kan. Jadi ini yang untuk memperkecil, meminimalisir efek resiko. Bahwa amandemen itu memang diperuntukkan untuk rakyat. Diperuntukkan untuk bangsa dan negara ini dengan menutup atau mempersempit ruang-ruang dan kesempatan bagi siapa saja untuk masuk demi kepentingan-kepentingannya. Apalagi kondisi sekarang. Kondisi sekarang itu sedang tidak berimbang antara DPR dengan eksekutif. DPR bisa dikatakan lembaga yang setengah mati, terkendalikan. Maka kalau saya bilang, siapa yang menggagalkan 3 periode ini? PDIP. Saya ingin ulas sedikit ini. Siapa yang menggagalkan 3 periode ini? PDIP. Kalau PDIP setuju, selesai itu. Partai-partai koalisi tinggal panggil. Ini untuk pemilu, revisi undang-undang pemilu yang mau diajukan 2022 ada pemilu, 2023 ada pemilu. Sudah masuk prolegnas, diambil kok. Ketua-ketua partai dipanggil, selesai. Kenapa PDIP itu tidak mau? Apakah karena motif menjaga demokrasi? Enggak. Kita jangan pernah berpikirlah bahwa elit itu ya untuk kepentingan rakyat dan kemudian menjaga demokrasi. Enggak ada itu. Mereka punya agenda. Contoh partai, apapun partai itu, ada isu ini. Kira-kira isu itu menguntungkan enggak bagi suaranya? Kalau menguntungkan, dia teriak. Kalau enggak menguntungkan, dia enggak. Ada sesuatu yang kemudian dia melakukan sesuatu, ternyata konstituennya nggak suka, enggak. Contoh besok lah, ini pegang omongan saya. Ini calon presiden, kalau PAN, P3 dan PKS memberikan dukungan kepada atau ikut mengusung kepada calon kader PDIP bareng-bareng sama PDIP, habis itu. Kalau kemudian mereka mengusung di luar calonnya PDIP, kepentingannya 2. 1, kepentingan menang, yang kedua adalah kepentingan agar konstituennya itu ya tetap memberikan dukungan. Kenapa Gerindra itu tetap mencalonkan siapa? Kok jadi lupa itu? Prabowo. Benar-benar lupa ini, bukan sengaja ini, benar-benar lupa ini. PS ya, bukan dilupakan, lupa. Gitu. Kenapa? Kemarin salah satu ajudan Sandi telepon sama saya. Dia bilang, ada kegiatan tapi ada konsekuensi politik. Oh mohon maaf, saya bilang. Orang tahu saya dari awal mengendorse Anies. Dan saya ingin dicatat oleh sejarah bahwa saya adalah orang yang punya komitmen. Anak cucu saya bangga bahwa bapaknya, kakeknya punya komitmen. Gitu kan. Bukan komitmen kepada seseorang, tapi ini adalah komitmen sesuai dengan janjinya, komitmen sesuai dengan prinsipnya. Ya. Terus kemudian dia tahu itu dan dia juga bilang, gimana Sandi terkait dengan 2024, Prabowo masih nyalon enggak? Pak Prabowo bilang, ini katanya ya, Prabowo bilang bahwa kalau rakyat menghendaki saya, ya saya maju. Ini kan bahasa yang sangat cerdas menurut saya. Gitu kan. Artinya kalau sampai Gerindra mencalonkan orang lain, Gerindra habis. Kotel efek, ikon. Bagi orang Gerindra kalah menang Prabowo itu nomor 140. Yang terpenting adalah bahwa suara itu terjaga sehingga mereka itu tetap jadi anggota DPR. Kenapa kemudian tetap Puan yang tetap PDIP akan mengajukan apakah wakil, wapres, cawapres capres karena kotel efek tadi. PDIP partai-partai Islam itu dia akan mencalonkan pertimbangannya adalah menang dan kotel efek.